Sebelumnya ini mau disepakati seperti apa? Apakah mau disepakati sesi 1, sesi 2, sesi 1 opening 6 menit, 3 menit per narasumber, 3 menit per narasumber ya. Kemudian sesi kedua bertanya 3 menit, menjawab 6 menit, berapa putaran? Silakan disepakati, Aki Kores dan juga Bang Rudi, silakan. Monggo, Kores, berapa putaran? Ya, ini apa yang bertanya berapa? Bertanya berapa tadi? Yang bertanya menjawab ya? Atau yang mau yang digabung? Agung di dalam kekristenan itu sudah saya catat, betul begitu memang saya sudah catat. Silakan, waktunya masih ada 2 menit 30 detik. Silakan Bang Rudi. Ya, itu kan sudah saya jelaskan. Mereka tidak mengemis, tapi mereka datang menginjil, dikasihlah donasi. Ayatnya ada di Matius 10 ketika mereka mulai menginjil, di apalagi Injil sinoptik lainnya. Jadi jangan kamu membawa baju ada 2, katanya pakaian, ikat pinggang ada emas segala macam. Jangan, tinggalkan semua. Itu bukan mengemis. Jadi itu bukan tidak ada akhlaknya, justru berakhlak. Kita datang kepada seseorang, kita injili dia memberkati kita, apa salah? Kan tidak. Kalau dia menggunakan kalimat yang tadi itu kan sangat tendensius. Kita nggak kenal siapa orang itu. Saya lebih kenal yang ada dalam Alkitab, Matius 10 itu. Itu sangat jelas, dan apa yang dikatakannya itu juga tidak keluar dari konteks itu ya. Bagaimana cara Yesus menerima donasi? Ya itu tadi aku jelaskan. Dia datang dari rumah ke rumah, orang ke orang, banyak mengikut dia, dikasih dia derma, dikasih dia makanan, minuman. Ketika ke tempat si Zakheus juga diajak makan ya. Jadi tidak ada di situ yang salah. Oke? Ada lagi? Ini aku bacakannya di Matius 10 itu ya. Dibilang di situ, jangan kamu membawa emas atau perak dan tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalananmu. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Jadi mereka tidak mengemis, tapi mereka tinggal di rumah-rumah jemaat. Apabila kamu masuk rumah orang itu, berilah salam kepadanya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah itu atau kota itu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepada sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom ini dan selanjutnya. Ya, itulah cara Yesus, dan Yesus mendapat berkat ya, atau kita bilang donasi, silakan kalian mau bilang apa. Tapi Yesus tidak pernah mengemis seperti orang yang di kelenteng setiap mau hari Imlek menggunakan pakaian Yahudi. Mereka mengemis-ngemis di situ, bahkan berebutan sampai ada yang mati atau yang lain-lainnya. Terima kasih. Waktunya masih ada lagi. Udah. Baik, akan saya berikan waktu 3 menit untuk menanggapi dari jawaban sang debaters. Ya, Perah Ekstar sudah siap? Waktu 3 menit. Siap dong, siap banget. Oke, siap. 3 menit bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, jadi baru mulai lah ini sudah tidak menjawab dan berbohong ya. Ini datanya Kores, ini kudus loh data Kores ini. Nih ya, nih dari Profesor John Taylor dalam Good News Unlimited. Di sini ada kata begging lah, ada kata begging. Begging itu apa? Kita tinggal terjemahkan saja di sini. Yesus berkeliaran dengan cara yang paling memalukan di antara semua orang, di mata semua orang. Dan bahwa dia mendapatkan penghidupannya dengan cara yang tercela, yaitu dia melakukannya dengan mengemis dan menerima sumbangan. Selamat datang di kebenaran. Jadi orang-orang yang di kelenteng pakai baju Yahudi, itulah pengikut Yesus sejati. Karena sama-sama mengemis gitu loh. Lai harusnya menjawab, apakah minta-minta donasi itu adalah hal yang bermoral agung dalam kekristenan, kan gitu. Sama bagaimana cara Yesus minta donasi gitu. Ini Yesus minta donasi buat hidupnya ya, bukan buat bikin perjanjian baru atau bikin apa, ngasih makan orang, bukan lah. Ini jangan dibohongin data Kores. Di sini juga Matthew Henry ya sama tuh. Yesus hidup dari sedekah. Matthew Henry, siapa mereka berdua ini? Pertama John Taylor yang aku bilang. John Taylor adalah seorang penulis Selandia Baru
dan sejarawan tentang Yesus, Biblos awal-awal kekristenan, Dead Sea Scroll, dan juga bait suci kedua gitu. Lihat nih, early life education-nya. Udah ada banyak lah, ada banyak ini. Dilihat aja lu, dia udah dapat PhD. Tuh, PhD. Joan Taylor, ini mukanya ada, bukan fiktif. Bukan fiktif. Matthew Henry, ini orangnya tuh, rambutnya keriting belah dua. Matthew Henry siapa? Dia adalah seorang British nonconformist minister, seorang penulis yang juga lahir di Wales, dan dia itu adalah yang paling terkenal dalam Biblos 6 jilid commentary atau tafsiran. Wah, tukang tafsir dia. Tukang tafsirnya orang Kristen Inggris. Jadi ada dua orang sepakat Yesus hidupnya itu dari sedekah, dan satu orang sepakat Yesus itu hidupnya ngemis-ngemis untuk penghidupan. Itu dijawab, jangan malu gitu. Karena kalau dalam Islam itu tidak bermoral. Kenapa? Hadisnya ada di sini, lihatlah hadisnya di sini, lihat. Rasulullah berkata dalam Musnad Ahmad 5470, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta gitu. Masa kekristenan menuhankan pengemis? Kan itu yang harus dibenarkan gitu lah, harus diluruskan itu. Ayolah dijawab, jangan berbohong. Kita baru mulai masa udah bohong. Tertulisnya mengemis loh, ya. Jadi tolong dijawab lebih tegas lagi karena masih banyak nanti moralitas yang aku bawa. Thank you. Baik, untuk Akhi Kores terima kasih. Ya, jadi di sini ada waktu 2 menit untuk sang debaters. Yang pertama bisa digunakan untuk menyanggah pernyataan dari Akhi Kores itu plus sekaligus bertanya kepada Akhi Kores ya. Gimana bisa dipahami mungkin sang debaters? Ya, bisa harusnya aku tanggapi dulu 2 menit, baru aku nanti bertanya. Enggak, 2 menit itu sekaligus komentar. Ya, 2 menit itu sekaligus bertanya dan juga langsung boleh. Menanggapi plus bertanya. Nanti ada sesi TikTok kan nanti di belakang nanti. Siap. Gitu ya. Okay. Jadi sekarang silakan menanggapi yang barusan plus bertanya kepada Akhi Kores gitu ya. Waktu dimulai 2 menit dari sekarang, silakan. Ya, terima kasih. Saya dari dulu selalu melihat si Kores ini ya, bahwa dia saya dari sini ya, bahwa dia adalah golongan orang nggak tahu malu. Yang dibacanya rupanya penafsir, dan hidup penafsir itu bukan di zaman Yesus. Ngapain aku baca penafsir itu? Yang ku baca Alkitab. Memang benar perintah Yesus jangan membawa apapun. Caranya bagaimana? Mereka datang ke rumah-rumah orang. Setelah itu siapa yang menerima mereka? Terima katanya. Bahkan tinggal di situ. Artinya mereka dikasih makan ya. Nah, kalau dibilangnya profesor itu katanya buku suci, baru tahu saya. Nanti punya Kak Salman Rushdie juga jadi buku suci. Ya Kores ya, cobalah punya malu dikit. Penafsir, kukira itu ibaratnya bapak gereja, oke lah masih bisa kita pertimbangkan. Kukira itu rasul apa gitu, rupanya penafsir. Aku pun bisa menafsir. Oke, Kores coba kau buka nanti Sahih Bukhari 5686. Mengapa di situ Muhammad menyuruh? Kalau dalam Kristen itu sudah itu perbuatan yang sangat-sangat diulangi lagi, putus-putus tadi. Diulangi lagi, putus-putus. Ya, nanti tolong dibuka Sahih Bukhari 5686 ya. Dikisahkan Anas. Ini langsung ya. Nabi memerintahkan mereka untuk mengikuti gembalanya, yaitu unta-untanya, dan minum susu dan air seni mereka sebagai obat. Tahu cerita itu kan? Dan nanti mereka membunuh yang peternakan itu. Terus Nabi memerintahkan untuk ketika mereka dibawa, dia memotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka dicap dengan pemotong besi yang dipanaskan. Saya ingin tahu apakah ini akhlak mulia yang dikatakan itu mencongkil mata orang atau memasukkan besi yang dipanaskan. Coba ya. Itu di Sahih Bukhari 5686 ya. Silakan, itu aja. Sudah? Oke, baik. Akan ditanggapi sebentar. Akan ditanggapi oleh Akhi Kores selama 5 menit. Tunggu, belum dapat aku coba pertanyaannya. Bukan, nomornya itu
Websitenya di mana, Lai? Gimana cara aku ngirim? 5686. Enggak, bacain aja. Aku bacakan ya. Dikisahkan Anas, iklim Bukan, Madinah websitenya. Websitenya sunnah.com. Oh, sunnah.com. Oke, tunggu bentar. Bukhari 5686. Tunggu ya, kita harus ini dulu. Karena kalau di Tazkiyah 586 ini yang apa, Ruhul Kudus itu dalam kurung Jibril. Ini 5686 ya. Jadi kita harus ke data dulu. Sunnah.com 5686. Tunggu ya, sabar ya. Ini gua nggak ngomong kok, aman. 5556. Nah ini ya, pasien 5686. Oh, nggak ada di 5657. Oh, ini dia. Sudah siap Aki Kores? Belum dong, tunggu. 5686 kan? 5678. Ya, 5686. Oke, berarti di sini nih. 5686 di medicine. Oke, kita buka dulu. Baru kita ke 5685, 5686. Ah, dapat ini ya. Nah, ini dapat ya udah. Siap? Sip. Oke, kita mulai dari sekarang. Thank you. Oke. Ya, ini kekristenan itu please gitu, jangan bawa data. Kalian tuh bagusnya asumsi, karena kalau bawa data ketahuan bohongnya, kan gitu ya. Bohongnya di mana? Kalau nggak mempelintir terjemahan, kalian memotong riwayatnya, sama seperti di sini gitu. Kan di sini katakan begini, cuaca di Madinah tidak cocok untuk beberapa orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka untuk mengikuti gembalanya. Dan juga untanya gitu, dan meminum susu mereka dan meminum susu serta kencing untanya. Nah, dalam kurung ini udah ada ini sebagai obat. Maka mereka mengikuti si gembala itu, dari the camels and drank there, dan juga unta-untanya, lalu mereka meminum susu serta kencingnya sampai sampai badan mereka menjadi sehat, dar. Udah terjawab sendiri di datanya. Ngapain ditanyain? Lalu ini setelah mereka sehat ya, lalu mereka membunuh gembalanya dan pergi membawa ontanya. Ketika berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengirim beberapa orang untuk mengejar mereka. Ketika mereka dibawa, maksudnya yang maling onta tadi, mereka memotong tangannya dan kakinya dan mata mereka ditusuk dengan besi yang panas gitu. Nah, ini buat kami ini bermoral lah ya. Namanya juga maling, kalau nggak mau disiksa jangan maling. Jangan maling lah ya. Simple itu jawabannya. Nah, kayak kalau misalnya apa ya namanya tuh, jawab tuh kayak gua gitu loh, berani menjawab itu, bangga gitu loh. Lah, gue bawain data tuh dari Profesor Joan Taylor, Matthew Henry, malah kabur-kaburan gitu, nggak mau mengakui, dibelokin katanya Yesus meminta donasi untuk apa, penginjilannya. Padahal Yesus meminta donasi untuk apa? Penghidupannya tadi. Tapi lain malah ini bohong-bohong kayak gua dong, gagah, berani gitu. Nah, sebagaimana yang tadi gua bawakan ya, bahwa di sini ada sebab ada akibat gitu. Yang nilai bawakan hanya akibatnya saja, tidak membawakan sebabnya. Gua nggak tahu, mungkin kalau dalam kekristenan maling itu dikasih, ketika ketahuan maling dikasih rumah, mungkin dikasih istri, dikasih mobil. Kalau di Islam enggak, maling akan mendapatkan ganjarannya gitu. Apalagi ketika sudah mendapatkan kepercayaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lu mencoreng apa yang dipercayakan kepada Nabi, ya inilah ganjarannya, kan gitu. Ya, itu lah jawabannya lah. Ini mudah ini. Pertanyaan mudah. Nah, terus aku akan memperkuat juga ya dalam Islam yang tadi ya, yang lain nggak mau bahas sama sekali. Di sini dikatakan ya, ini nih akhlak tuh yang seperti ini lah, nih tangan di atas ya lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan peminta-minta. Lae, please lae, gue mengundang lae kepada kebenaran. Ya masa ada dua orang Kristen yang mengatakan Tuhannya hidup dari donasi, lae masih mengamini. Di sini udah ada lae akhlak ini loh. Kalau misalnya minta donasi gitu, dapat kehidupan dari ngemis-ngemis, itu tangan peminta-minta dalam Islam. Gitu loh. Miskin itu dekat dengan kekufuran lae.
Please, ini gua bawakan kepada Lai supaya Lai itu mulai tersadarkan di umur-umur Lai yang sudah mulai menua gitu. Coba sekarang kita lihat gitu, Nabi Muhammad SAW wafat, Yesus hidup. Apa bedanya Nabi dengan Yesus di tahun 2023? Apa bedanya, gua tanya? Apa bedanya? Katanya hidup, kok sama aja kayak orang mati? Katanya hidup, enggak, sama aja kayak orang mati. Coba, nggak ada fungsi apa-apanya. Aturan lah, kalau memang mau mengklaim Yesus hidup di sorga, ada dong seenggaknya efeknya di dunia gitu kan. Seenggaknya Uganda mayoritas kekristenan tidak kemiskinan, Burundi tidak wabah kelaparan, Liberia tidak mengalami konflik-konflik persaudaraan lah, karena sudah menuhankan Yesus. Tapi apa yang terjadi lah? 10 negara tertinggi kemiskinan di dunia itu dipegang oleh kekristenan. Kenapa? Apakah karena cara pola hidup Tuhannya yang salah? Atau memang mereka yang bebal bahwa ketika risalah Islam sudah sampai kepada mereka, mereka tidak mau mengambilnya? Coba lah, silahkan lah, coba dipikirkan lah di umur-umur lah yang mulai di senja ini gitu. Belum bisa ngomong lah. Selamat datang di kebenaran. Baik, terima kasih. Barakallah Nilendra, barakallah. Baik, terima kasih atas jawaban daripada Bang Kores, Aki Kores. Kemudian di sini ada waktu menanggapi selama 3 menit untuk sang debaters. Apakah sudah siap sang debaters? Oh, siap terus. Oke, siap. Silahkan dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Saya Nilendra. memang ya, Lanjut. Saya memang salut melihat waduh, saya memang salut melihat si Kores ini. Itu katanya berakhlak mulia ya. Baru tahu saya, mencungkil mata orang berakhlak mulia, membunuh orang berakhlak mulia. Ya itu kan menurut dia, nggak masalah lah ya, akhlak mulia ya. Ya sudahlah, kita nggak bisa melawan dan menolak ya. Kemudian ketika dia mengenai Yesus tadi, kan sudah saya jawab. Kok dibilangnya belum saya jawab ya? Kan sudah dibilang ya, jangan kamu membawa emas, perak dan segala macam. Maka Yesus mempertegas lagi tuh di Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Memberi, bukan ya. Yang kau pakai itu kitab entah siapa-siapa nggak tahu. Ya tentu aku tidak pakai itu, aku pakai Bible, ada kitab suci kami yang suci. Kok kau sukanya pakai yang nggak suci terus kau anggap itu suci? Kan lawak. Sedangkan aku menyerang kau pakai hadis kalian. Hadis itu juga kan suci. Kok jadi kau bilang aku keluar dari jalur? Aku nggak mau keluar dari jalur, aku orangnya sportif. Kita bicara iman, maka apa yang kau imani itulah yang kuserang, yakni Al-Quran dan hadis. Sementara kami tidak mengimani karya Profesor Dr. Hantu Belau. Yang kami imani hanya Bible doang. Ya, kenapa sekarang kau bilang aku tidak menjawab dan tidak mau menerima Profesor Doktor? Ya ngapain aku terima Profesor Doktor? Ya, urusanku apa sama Profesor Doktor? Urusanku sama kitab suciku. Demikian juga kau urusanmu sama kitab sucimu, yakni Al-Quran dan hadis itu. Dan kau sudah mengakui itu akhlak mulia. Aku mau melawan apa? Kan iman kalian memang begitu. Kalau ku bilang barbar nggak enak, karena menurut kalian itu akhlak mulia. Ya sudah, apa mau ku bilang lagi ya? Mana bisa ku ralat yang mencungkil mata dibilang barbar. Iblis saja kau buka Al-Quran, tak sekalipun iblis mencungkil mata orang. Sudah iblis itu. Nah ini ku bilang sama kau Kores. Pahami, iblis itu bapak dari segala kejahatan. Dia pun tidak pernah mencongkel mata orang, membunuh orang nggak pernah. Karena Al-Quran menjelaskan tugas iblis hanya menyesatkan, bukan membunuh. Makanya aku nggak salahkan kau mengatakan itu akhlak mulia. Kalau kau katakan itu tidak akhlak mulia, berarti iblis pernah membunuh. Iblis tidak pernah membunuh. Makanya kalau iblis itu membunuh, baru tidak berakhlak mulia. Karena iblis tidak pernah membunuh, maka siapa membunuh, siapa yang mencungkil mata orang, itu akhlak mulia bagi. Itu kan iman kalian. Mana bisa aku lawan iman kalian? Dan tidak bisa aku. Iblis saja tidak membunuh, tidak mencungkil mata orang. Kalau iblis melakukan itu, barulah. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian di sini masuk ke putaran tadi putaran pertama, kemudian Bang Kores yang bertanya putaran pertama, putaran yang kedua sang debaters yang bertanya. Sekarang kita masuk ke putaran ketiga. Bang Kores bisa menanggapi dari sang debaters barusan dan juga langsung bertanya juga dengan waktu kurang lebih 2 menit. Apakah sudah bisa dipahami, Akhi Kores? Man, gampang, lanjut. Siap. Kalau sudah siap, saya mulai waktunya. Iya, Lai, jangan sedih, Lai. Ceria gitu. Ini kan data memang baru ya. Baru Kores yang membawakan data-data Yesus itu hidupnya dari donasi dan mengemis seperti ini. Baru Kores ini. Memang itu mengguncang, tapi ya itulah kenyataan yang ada ya. Ditulis oleh kalangan-kalangan terpandang dari orang-orang Kristen Eropa sendiri. Mereka udah punya profesor gelarnya. Mereka adalah penafsir biblos terbaik. Ini lihat sini lihat. Bahkan sabda lah, sabda ya, lihat ini. Ya, ini. Matthew Henry dipakai sama alkitab.sabda.org. Duar, selamat datang di kebenaran, laiku. Selamat datang di kebenaran, Lai. Terus perkara iblis, kenapa iblis tidak mencongkel? Karena iblis yang dicongkel oleh Rasulullah SAW itu adalah iblisnya itu sendiri. Harusnya Lai ketika menjawab itu kasih tahu, oh kalau di kami ada maling, kami kasihi, kami kasih apa, gitu dong jawabnya, gitu. Harus ada pembandingnya, gitu. Karena jatuhnya begini, Lai, selama Lai tidak membantah, maka seluruh orang yang ngemis-ngemis minta-minta, mereka lah pengikut Yesus sejati. Selama Lai tidak membantah, itu kenyataannya. Nah, perkara iblis gitu kan, iblis begini dan begitu. Oh, orang iblis mengakui Yesus anak Allah. Coba, siapa yang pertama ada? Iblis. Siapa yang tahu Yesus anak Allah? Iblis. Siapa orang-orang yang mengikuti Yesus adalah anak Allah? Siapa? Kristen. Sehingga Kristen mengikuti jejak iblis. Itulah kenapa kasihilah musuhmu. Nanti kalau gua tanya kasihilah iblis gimana caranya, bingung sendiri orang Kristen. Tapi gua nggak mau ke sana. Sekarang yang akan gua tanyakan di sini lah. Wahyu 19 nomor 7. Di sana ada perkawinan anak domba. Nah, itu moralitasnya gimana tuh? Ketika ada orang-orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri. Nah, itulah itu tolong dijawab gitu. Karena buat kami mengawini bidadari. Baik, terima kasih Akhi Kores atas pertanyaannya. Jadi tunggu ya, saya end off dulu ya. Jangan dijawab dulu, laiku. Jadi setelah Akhi Kores bertanya selama 2 menit tadi, kemudian di sini silahkan untuk sang debaters menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 5 menit. Kalau sudah siap, katakan siap, akan saya siapkan. Sudah siap? Siap terus. Siap. Baik. Terus. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, kau tambah membuat iblis lebih mulia daripada manusia ya. Iblis itu tidak punya dosa karena tidak pernah mencongkel mata manusia. Ya, iblis tidak pernah. Ya, terima kasih, sudah selayaknya iblis itu masuk surga ya, karena tidak pernah membunuh. Justru yang membunuh dan mencongkel mata itu berakhlak mulia. Itu ajaran yang sangat luar biasa dari kalian. Aku nggak bisa membantah. Kalau dari ajaran Kristen itu sangat tidak atau bisa dikatakan biadab, karena mata dicap gini kan biadab sekali, sakitnya minta ampun. Dari ajaran Kristen ya, Yesus itu datang dengan penuh cinta kasih. Maka kalau dahulu engkau mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi ya, sekarang aku mengatakan kasihilah. Itulah yang ajaran yang diberikan Yesus. Oke. Nah, mengenai pengemis-pengemis tadi kan sudah kujawab. Kau hanya menggunakan kitab tafsir. Bukanlah penafsir itu sama dengan saya. Bagaimanapun dia menafsir, saya menafsir, kami bisa berbeda. Ya, jadi tidak boleh kau katakan itu oh ini dipakai dengan tafsir ini. Ya, silakan aja. Tafsir kamu nggak dipakai, ya silakan aja, saya kan punya hak.
Kalau kalian kan enggak, kalau dari tafsir Ibnu Katsir enggak bisa lagi kalian tafsir jalan lain sama Quraisy Shihab. Mereka kan sudah setara Tuhan. Bahkan penafsir melebihi Allah SWT. Kenapa saya berani mengatakan? Contoh di surah 4157, Kemenak melebihi Allah SWT. Allah SWT tidak pernah mengatakan yang disalib dan diserupakan namanya Yudas. Tapi Kemenak bisa mengatakan namanya Yudas, kalah Allah SWT. Makanya kalian lucu-lucu. Demikian juga tafsir Ibnu Katsir. Allah SWT tidak pernah bercerita bagaimana peristiwa penyalipan daripada Nabi Isa. Bukan peristiwa penyalipan, mulai kenapa Nabi siapa tadi yang ulang nama dia? Ibnu Katsir bisa menceritakan mulai dari Raja Damaskus sampai dia bertemu dengan para Hawariyun dan sampai dia terangkat ke langit. Kan luar biasa. Allah SWT itu nggak ada apa-apanya. Jangan kalian bilang tidak ada setara dengan Allah. Melebihi Allah ada, setara memang nggak ada. Karena penafsir Kemenak melebihi Allah SWT. Bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan yang disalib namanya Yudas Iskariot? Firman. Baginda Rasulullah SAW juga tidak pernah berfirman. Memang yang setara dengan Allah nggak ada, melebihi Allah banyak. Penafsir Kemenak, kau juga melebihi. Kau sering mengeluarkan tafsir-tafsir yang lucu-lucu. Nah, kan gitu ya. Oke. Sekarang kau mengatakan perkawinan anak domba. Itu kan sudah sering kami bilang. Kami domba itu, makanya dibilang di Alkitab kan Kristus adalah kepala jemaat. Itu hubungan suami istri kan ada dibilang, hai suami-suami tunduklah kepada istri, hai istri-istri tunduklah kepada suami, hai suami-suami jangan kau sakiti hati istrimu, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Seperti Kristus adalah kepala daripada suami, suami adalah kepala rumah tangga. Jadi itu pengantin wanitanya siapa? Ya umat jemaat. Pengantin wanitanya si bapak siapa? Laki-laki, istrinya. Jadi itu gambarannya itu ya Kores. Nah, apakah itu berakhlak? Oh berakhlak lah, karena kami dibawa ke surga ya. Jadi asik sekali ya. Kalian nanti masih apa ya? harus menyaingi iblis. Iblis tidak jahat loh dalam Quran. Saya belum temukan kejahatan iblis di dalam Al-Quran. Minta diberi tangguh sampai hari mereka dibangkitkan. Saat itu mereka itu siapa? Hanya ada Adam dan istrinya. Sekarang menurut iman Islam, Adam sudah di langit pertama. Kapan dia dibangkitkan? Artinya iblis sudah tidak ada lagi dari dalam dunia. Makanya kata si Kores, mulia jikalau orang mencungkil mata. Bukan mencungkil loh, dipanaskan besi, dicapkan ke matanya. Kalau mencungkil masih enak, tajam. Ini enggak, tumpul, bulat gini, dicapkan ke matanya. Baru dibunuh. Itu iblis sudah tidak ada lagi di bumi loh. Kores, luar biasa, karena Adam sudah dibangkitkan. Baca surah 7 12. Situ iblis minta tangguh sampai mereka dibangkitkan. Mereka itu siapa? Adam di situ dengan istrinya. Adam sekarang sudah di langit ke-1. Maka dalam tubuh kalian. Terima kasih. Oke. Stop. Terima kasih sang debaters. Saya ingin mengingatkan aja, kalau memang masih mempunyai hak jawab, saran saya dijawab saja, tidak usah nyebrang kemana-mana. Jadi berarti pertanyaannya itu harus dijawab, tidak usah nyebrang ke mana, ke Al-Quran atau ke Bible kalau memang pertanyaannya itu adalah yang dimaksud. Kemudian nanti ada haknya sendiri kok untuk menanggapi balik, untuk bertanya balik, gitu ya Bang Rudi ya. Sepakat ya? Sesuai dengan kesepakatan awal ya. Baik. Nggak kedengeran Bang Rudi. Kayaknya suaranya Bang Rudi ngelek. Tunggu dulu. Jadi menanggapi balik, jadi ada waktu untuk menanggapi balik Akhi Kores selama 3 menit. Apakah sudah siap Akhi Kores? Udah dong. Baik, siap. 3 menit dari sekarang, silakan ditanggapi balik. Iya, terima kasih gitu. Kenapa iblis kok nggak pernah mencungkil mata gitu? Karena ini iblisnya mati di sini. Tuh, iblisnya dipotong tangannya, dicolok matanya. Ini si iblis ini.
Kenapa mereka iblis? Ya karena mereka sudah melanggar dan juga melecehkan kepercayaan dari Nabi kami Muhammad SAW gitu. Ada nggak lah iblis dibeginikan dalam kehidupannya Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Orang juru selamat di 1 Korintus 5 nomor 5 juga iblis kok di situ. Yang menyelamatkan pada hari Tuhan itu orangnya diserahkan kepada iblis. Kan gitu. Lah gimana sih? Alkitabnya sendiri kok nggak ngerti gitu. Terus perkara mengenai congkel-congkel mata gitu kan. Nah ini Markus 9 nomor 47. Dan jika merah ya Yesus nih. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah karena lebih baik. Nah gitu. Yesus ini lihat, ini posisinya Yesus masih minta-minta donasi dan mengemis. Kalau posisinya Yesus udah setara Nabi Muhammad, ini dijadikan nama dia ini. Ini mumpung hidupnya masih mengemis aja nih, dia cuma ngomong doang gitu. Coba dia punya pasukan, jadi ini biar selamat datang di kebenaran ya. Nah berikutnya soal ini juga ya. Tadi udah dibawakan profesor, kalau misalnya nggak mau diterima ya monggo gitu. Nah soal melebihi Allah itu beginilah ya. Ketika Allah sudah berfirman, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu. Nah itu ya, lihat perhatikan di sini. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenakan permintaanmu jika kamu orang benar. Yang disebut berhala adalah makhluk yang serupa juga dengan kamu lah ya. Ya, Al-A'raf ayat 94 ini ayat favorit gua. Jadi kalau misalnya ada kelaminnya gitu kan, pakai baju, suka minjem uang gitu kan, atau suka minta kayak tadi Alaya bilang di kelenteng, nah itu berhala itu berhala itu. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Ini kalau melebihi, ayatnya sudah ada, dilanggar, itu baru melebihi. Gitu. Sekarang balik lagi, ini kenapa nggak dijawab? Wahyu 19 nomor 7 gitu kan. Ini moralitasnya di mana ya, Lae? Ketika orang-orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri, moralitasnya di mana ini? Kok bisa-bisanya ada agama yang mempunyai pemikiran dan juga tulisan dan juga ayat suci bahwa akan mengawini Tuhannya sendiri? Ini anak domba ini Yohanes 1:29 ya. Nah itu apa nggak capek? Coba Tuhannya orang Kristen itu menggilir bergantian ya, orang-orang Kristen 2,6 miliar dikawini satu-satu. Apa nggak capek itu lah? Kesana dijawab harusnya. Thank you. Baik, terima kasih Akhi Kores atas tanggapannya. Kemudian saya akan menyebutkan lagi bahwasanya di sini ada waktu sekitar 2 menit untuk sang debaters ya kan menanggapi daripada Akhi Kores yang barusan sampaikan, menanggapi 2 menit. Kemudian silakan bertanya juga dalam waktu 2 menit tersebut. Apakah sudah siap sang debaters? Coba mic-nya dibenahin dulu dong. Sinyalnya dibenahin dulu dong, nggak kedengeran. Sinyalnya dong. Oke, tunggu. Ya, sinyalnya kayaknya bermasalah. Putus. Udah, putus. Udah ya. Sudah aman? Siap ya? Tes sudah. Oke, sip. 2 menit. Oke. Dari sekarang menanggapi dan juga bertanya. Silakan. Kores, kau mengatakan iblis itu ya karena dia membunuh pemilik peternakan itu. Muhammad membunuh juga. Apa berarti iblis sama membunuh? Yang perampok itu kan membunuh, sudah. Kemudian Muhammad membunuh mereka, berarti sesama pembunuh harus saling menyegali. Lawak kau Kores, nggak tahu apa yang kau ucapkan ya. Ya. Pembunuh selama pembunuh saling bunuh. Berarti iblis pembunuh dan iblis yang membunuh. Aduh. Kores, tak pernah iblis membunuh, baik iblis itu. Dan iblislah yang menyelamatkan kalian. Kan dia minta, berilah aku tangguh sampai mereka dibangkitkan. Yang membilang kalian meminta pembangkitan, Allah SWT tidak mau membangkitkan kalian, tapi iblislah yang meminta. Oke. Kemudian kau bilang Matius 9 itu ya betul.
Itu kalau maksudnya kalau matamu membuat dosa ya kau cungkil aja, daripada kau masuk membuat kau berdosa, membunuh, buang aja tanganmu, betul ya. Kalau Oke, saya mau bertanya juga Kores ya. Kamu pernah dengar cerita, tapi nggak enak lah ya, Maryam itu yang digauli orang itu di rumah siapa? Hafsanya. Udahlah, nggak usah itu tanya aja lah. Apalah ya. Sulit aku membilangnya. Putus-putus lah, putus-putus. Ini sudah bagus ya. Aku ya silakan. Ini putus-putus. Waktunya 5 detik. Silakan nih. Nggak apa-apa, biar aja dia. Oke, itu aja. Baik, waktunya sudah habis. Berhubung beliau tadi putus-putus, kita konfirmasi dulu ya. Apa pertanyaannya, Lai? Saya catat, Lai. Iya, gua nggak dengar. Apa pertanyaannya? Iya, nggak dengar pertanyaannya tadi. Silakan, Lai. Disampaikan di sini, nanti sebutkan aja pertanyaannya. Saya catat, nanti akan dijawab oleh Akhi Kores. Silakan, Lai. Laiku. Karena sini hujan jadi putus-putus. Iya, pertanyaannya tadi apa? Halo, di sini hujan jadi putus-putus dia. Iya. Oke. Dengar lah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Aku nggak bertanya. Karena Oh, ya sudah Allah. dibilang dia iblis. Ya kan, iblisnya sudah dibunuh oleh iblis. Silakan. Baik, berarti di sini waktunya Akhi Kores 5 menit berarti ya, Akhi Kores ya. 5 menit. Kalau sudah siap, saya play waktunya. Belum, tunggu. Ya, Gua keluarin data dulu. Oke. Siap. Enggak ada pertanyaan jadi ya. Ada pertanyaan sepakat ya. Kenapa ini menyerahkan nyawanya kepada Kores lah? Kenapa? Tunggu ya. Ini. Jadi gini lah, kita kan dalam Islam itu kita membunuh iblis ya, iblisnya dibunuh. Masa membunuh iblis jadi sama seperti iblis lah ya? Coba, ini gimana sih otaknya orang Kristen tuh gimana sih? Kita membunuh iblis, jadi kita sama dengan iblis. Lah terus dalam kekristenan iblis apa diulang tahunin, dikawini? Iya. Gimana sih lah? Coba deh orang Kristen yang di bawah ada yang bisa jawab nggak? Gitu. Kita membunuh iblis ya orang Islam. Kita jadi sama-sama seperti iblis. Gitu kata orang Kristen katanya. Lah kalau orang Kristen ketemu iblis gimana? Disayang, dikawini, dipacari, diapain iblisnya? Coba kita pakai ini ya. Kita pakai ayat deh supaya orang Kristen nyampe gitu otaknya. Sama Lairudi juga. Coba kita lihat ke sini ya. Ini. Lukas 6 nomor 35. Ini memang lucu Ewan, memang lucu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Nah, ini kalau musuhnya kita ganti iblis, gimana konsepnya jadinya? Tetapi kamu kasihilah iblis dan berbuat baiklah kepada iblis. Nah, apa jadi? Coba, pantesan orang Kristen bingung. Ketika orang-orang Islam itu memusuhi dan membunuh iblis, karena mereka mengasihi musuh, yang dimana salah satu musuh itu adalah iblis. Jedar, selamat datang di kebenaran. Nah ini tinggal dijawab lah ya. Ini berbuat baik kepada iblis itu diapain iblisnya gitu? Diapain iblisnya? Diajak tobat. Iya. Jadi nanti iblisnya masuk ke kerajaan sorga, terus duduk di sebelah kanan Bapak juga, iya gitu, atau gimana? Coba gue pengen tahu gua. Soalnya lain tadi ketawa-ketawa, membunuh iblis sama dengan iblis kan gitu. Nah ini ada nih, nah ini kontrasnya nih. Nah, berbuat baiklah kepada mereka. Siapa mereka? Musuhmu. Nah ini harus dijawab, ini harus beres ini. Iblis ini gimana nanti ke depannya gitu? Nah, itu pengen tahu kita. Terus sama apa? Oh iya di sini, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Minjemin apa ke iblis? Coba, pengen tahu gua. Ada nggak orang Kristen yang bisa jawab ini? Gitu. Ya, ini minjemin apa ke iblis? Pengen tahu. Itu ayat berapa, Akhi Kores? Salah bawa topik lah. Saya catat, Akhi.
Yes. Ayat berapa? Ayat apa? Lukas Yohan. 6:35 ini Siap. cantik banget ini ajaran Lanjut. ini. Hanya di Kristen saja, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Jangan dikasih ke orang yang perampok, pembunuh gitu ya. Kita langsung main level atas saja. Main iblis kita. Kita main iblis ini. Itu ya, ya. Terus sama apa ya? Sama oh iya tadi lah ya di sini juga udah mengakui kesalahannya. Ternyata Yesus juga mengajarkan cungkil-cungkil ya. Jadi ini Yesus nyuruh nih di sini nih. Penggal tangan sendiri. Ini orang-orang Kristen kalau berasa punya dosa sama tangan gitu, misalnya waktu lagi berdoa masa teduh di gereja gitu kan, pegangan tangan terus apa gitu ngeremes-remes tangan pasangannya atau apa itu dipenggal aja tangannya itu. Yesus ini berkata sama tadi mana yang cungkil-cungkil tadi ya? Aduh, kok hilang yang cungkil-cungkil? Oh ini. Nah, dan jika matamu menyesatkan engkau cungkil. Ah, ini cungkil. Ini yang tadi gak dibahas yang tadi gue bilang. Ini posisinya Yesus ngomong cungkil. Ini hoki serius ini orang-orang zaman abad pertama. Yesus posisinya masih hidup minta-minta donasi sesuai dengan Profesor John Taylor. Sehingga mereka cuma bisa ngomong doang, cuma bisa omong doang ini. Kalau Yesus punya pasukan ya seperti Nabi Muhammad SAW, ini jadi hukum ini. Beruntung kalian Yesus hidupnya masih mengemis dan minta donasi, kata Profesor John Taylor dan kata Matthew Henry gitu. Coba kalau hidupnya ini tadi yang gue bilang itu ya, itu harusnya dibahas bagian itu gitu. Bagaimana ketika Yesus menjadi raja di bumi, kan gitu. Terus sama yang ini juga yang kawinin Tuhan ini jawabannya apa sih lah tadi ngalor ngidul. Gue kan bertanya di sini lah, ini loh yang ngawinin Tuhan itu gimana itu ujungnya? Ini loh, ini apakah bermoral mengawini Tuhan sendiri ketika di sorga? Masa kita ketika masuk sorga, Tuhan di mana? Loh, di pojok. Lagi apa? Perkawinan gitu kan. Jangan bilang gua ini ya, gua apa? Ngarang-ngarang ya. Ini kalau kita buka di apa ya? Marriage of the Lamb. Ini ya kita lihat. Nah, kita buka di sini image-nya. Nah ini. Mana dia? Kawin tuh. Ini satu kawin. Ini ngantri ini. Oke, mohon maaf Aki Kores karena ini otomatis ya. Jadi bukan saya yang memotong. Jadi terima kasih. Jadi berhubung Lai Rudi tadi tidak ada pertanyaan, maka di sini ada waktu selama 3 menit untuk Lai Rudi untuk menanggapi dari pernyataan dan pertanyaan dari Aki Kores yang barusan. Apakah sudah siap Lai Rudi? Lai Rudi, monitor? Siap selalu. Oke, jadi saya ulangi pertanyaannya di sini. Yang pertama di Wahyu 19 ayat 7. Itu bagaimana moralitas Tuhan ketika mengawini anak domba itu? Mengawini itu ada kawin mengawin. Kemudian pertanyaan kedua, Lukas 6:35 ya, di Lukas 6:35 itu. Terus pertanyaan yang ketiga, meminjamkan apa ke iblis? Nah, begitu kurang lebih. Betul ya Aki Kores? Iya itu yang apa berbuat baik baik apa kepada iblis, minjem apa ke iblis gitu. Siap, saya sudah catat. Minjemin apa sorry. Ya, siap. Jadi waktu Lai untuk menanggapi balik ini ada 3 menit dimulai dari sekarang kalau sudah siap. Siap? Siap. Oke, lanjut Lai. Ya, terima kasih Kores. Lagi-lagi kau pelawak Kores. Suaraku kedengaran? Dengar. Aman. Lanjut. Kenapa aku bilang kau pelawak Kores, kau bawa itu? Bukan ada gambar Tuhan apa sih itu? Tuhan menggambarkan itu kan memang kau lawak. Ya, mengenai pernikahan anak domba Allah itu merujuk kepada Efesus 5